Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Rumor Antonio Conte ke Arsenal dibantah. Agen Federico Pastorello menegaskan tidak ada kesepakatan prakontrak antara Antonio Conte dan klub Liga Premier Inggris Arsenal. Pastorello menegaskan kabar soal Conte yang sudah menjalin kesepakatan prakontrak dengan Arsenal adalah hal yang tidak benar, seperti dikutip dari Football Italia Senin. Informasi ini didapatkan dari jurnalis olahraga asal Inggris Freddie Paxton yang mengabarkan ucapan dari Pastorello melalui akun Twitter miliknya pada Minggu 5 September 2021. Beberapa waktu yang lalu muncul kabar Antonio Conte sudah menjalin kesepakatan prakontrak dengan Arsenal setelah dirinya hingga kini belum berlabuh di klub manapun. Conte saat ini masih belum memiliki klub usai sepakat menyudahi kontraknya di Inter Milan seminggu setelah berhasil membawa Nerazzurri menjuarai Serie A 2020-2021. Dalam kesepakatannya saat mengakhiri kontrak dengan Inter, terdapat klausul yang membuat Conte tidak bisa melatih klub asal Italia musim ini. Namun, ia masih bisa melatih di luar negeri. Klausul ini memunculkan rumor bahwa Conte semakin dekat untuk melatih Arsenal setelah rentetan hasil buruk The Gunners di bawah pelatih Mikel Arteta. Selain membantah soal kesepakatan prakontrak, Pastorello juga mengatakan pihak Arsenal belum mengajukan penawaran resmi untuk menjadikan Conte sebagai pelatih di London Utara. Selama berkarir sebagai pelatih, Antonio Conte tercatat pernah membesut tim asal Inggris Chelsea selama 2 tahun, yakni 2016 hingga 2018. Emiliano Martinez, saya sebenarnya emoh gabung Arsenal. Kiper Aston Villa Emiliano Martinez buka-bukaan soal keputusannya pergi ke Emirates Stadium 2010 lalu. Ia mengaku tak pernah ingin bergabung dengan Arsenal. Martinez awalnya dibeli The Gunners dari Independiente dengan harga 1,1 juta pounds, meninggalkan keluarganya di Argentina untuk menghadapi tantangan baru di Eropa di usianya yang baru 17 tahun. Ia menghabiskan 1 dekade setelahnya berusaha menembus tim utama si Meriam London. Namun, ia kini mengklaim bahwa jika bisa, ia lebih memilih menetap di kampung halamannya dan melanjutkan perkembangan di awal karirnya. Martinez yang akhirnya menyeberang ke Aston Villa dari Arsenal dengan mahar 20 juta pound September 2020 kemarin menjelaskan bahwa ia terpaksa meninggalkan Independiente demi memberikan dukungan finansial yang lebih layak untuk keluarganya. Arsenal datang mencari saya dan Pepe Santoro, memberitahu bahwa kereta seperti itu hanya lewat sekali seumur hidup, ujar kiper 29 tahun itu kepada El Pais. Keluarga dan agen saya mengamininya, jadi itu keputusan demi mereka. Saya tak ingin pergi, tidak menyesal, tapi saya ingin bermain di Independiente. Selama beberapa waktu, saya merasa andai saya tinggal, saya bisa debut dalam 2 tahun. Agak kekurangan soal finansial, saya melakukannya demi itu alih-alih alasan keolahragaan. Martinez dipinjamkan ke Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolves, Getafe, dan Reading. Selama di Arsenal, ia hanya bisa menjadi saksi saat Peter Cech, David Ospina, Wojciech Szczesny, Lukas Fabianski, dan Manuel Almunia menjadi nomor 1 Arsenal alih-alih dirinya. Ia juga hanya dianggap sebagai pelapis Bernd Leno selama beberapa waktu. Namun, cedera kiper Jerman itu di penghujung musim 2019-2020 memberinya kesempatan untuk bermain reguler. Jika Sam Allardyce dan bukan Mikel Arteta, hasilnya pasti tak akan seperti ini. Arsenal diklaim bakal berada di posisi yang lebih bagus jika ditangani oleh Sam Allardyce dan bukannya Mikel Arteta. Klaim ini dilontarkan oleh Tony Cascarino.
Kini, Cascarino yang merupakan mantan pemain Chelsea mengklaim bahwa posisi Arsenal tak akan sejelek sekarang jika mereka dibesut oleh Big Sam yang merupakan pelatih kawakan Inggris. Jika Anda melihat apa yang dia lakukan pada West Brom, saya tahu mereka terdegradasi, tetapi dia jelas membuat mereka jauh lebih baik dalam bertahan. Dia akan membuat Arsenal jauh lebih baik, ujar Cascarino kepada Talksport. Saya tahu beberapa penggemar Arsenal tidak peduli tentang itu. Mereka ingin tim mereka memiliki bakat. Tetapi saya pikir Sam pasti akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang dilakukan Arteta saat ini, tambahnya. Sebelumnya, Arsenal lewat sang direktur teknik Edu menyampaikan permintaan maaf kepada fans atas buruknya performa The Gunners di awal musim ini. Kami menderita tahun lalu karena kami kehilangan banyak pemain. Dan kami tidak benar-benar punya cadangan yang bagus untuk bermain, ujar Edu. Saya percaya kami membutuhkan skuad untuk memenangkan pertandingan. Kami membutuhkan skuad untuk berada di posisi bagus pada akhir musim. Karena ini bukan hanya tentang starting 11, kami membutuhkan fondasi. Tentu saja itu menyakitkan kami berada dalam situasi ini. Kita terluka, saya terluka. Saya tidak ingin melihat klub di sana, tetapi saya ingin melihat tim bermain bersama. Mari kita menilai tim ketika mereka bermain bersama, tandasnya. Bagaimana menurut pendapat kalian, Gons? Jika Big Sam melatih Arsenal, pasti akan berbeda ya ceritanya. Mungkin Arsenal udah ada di Championship sekarang, layaknya West Brom. Mimin bercanda kok.